Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Zahira Minarifa akan mempresentasikan materi yang berjudul Follow the Money di mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dengan bimbingan Pak Priwandi SA MSc AKCA. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dasar dari Follow the Money. Menurut Siahan, tahun 2008, Follow the Money adalah pendekatan investigasi yang berfokus pada penelusuran aliran uang untuk mengungkap pelaku utama kejahatan. Jadi, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada siapa pelakunya, tetapi lebih kepada bagaimana uang hasil kejahatan itu bergerak atau dialirkan. Karena dalam banyak kasus, especially financial crime, pelaku utama biasanya menyembunyikan identitas mereka. Melalui metode ini, investigator dapat mengungkap pelaku tersembunyi, melacak aset ilegal, dan melakukan penyitaan aset dan mengidentifikasi sumber dana kejahatan yang disembunyikan. Konsep utamanya adalah money always leaves a trace, atau uang selalu meninggalkan jejak transaksi yang bisa dianalisis. Selanjutnya, pada latar belakang, mengapa pendekatan follow the money mulai digunakan dalam investigasi modern? Sebelumnya, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan pendekatan follow the suspect, yaitu mengejar pelaku secara langsung. Namun, pendekatan ini seringkali hanya berhasil menangkap pelaku lapangan saja. Meanwhile, the mastermind atau pelaku utama biasanya sulit terungkap karena mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka menggunakan pihak lain, rekening berbeda, bahkan transaksi yang kompleks untuk menyamarkan keterlibatan mereka. Karena itu, muncul solusi berupa pendekatan follow the money, yaitu mengikuti aliran uang untuk menemukan siapa pihak yang sebenarnya menikmati hasil kejahatan tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan dalam beberapa kasus corruption, illegal lodging, narcotics, dan terrorism financing. Jadi, pada investigasinya bukan hanya kepada pelaku, tapi juga kepada financial flow atau arus dana yang bergerak di balik tindak pidana. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan mengenai money laundering atau pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat legal dan sah di mata hukum maupun sistem keuangan. Jadi, uang yang sebenarnya berasal dari aktivitas ilegal dibuat seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Money laundering selalu berkaitan dengan predicate crime atau tindak pidana asal seperti corruption, drug trafficking, fraud, dan illegal gambling. Pelaku biasanya berusaha menghindari pelacakan dari law enforcement dengan cara menyembunyikan jejak transaksi keuangan mereka. Tujuan utamanya adalah membuat illegal money tampak sah sehingga dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi normal tanpa menimbulkan kecurigaan. In the end, uang hasil kejahatan tersebut bisa digunakan untuk membeli aset, investigasi bisnis, atau transaksi ekonomi lainnya seolah berasal dari sumber yang legal. Oke, kita kembali ke sejarah munculnya istilah money laundering. Istilah ini mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an. Pada saat itu, kelompok mafia menggunakan bisnis legal seperti laundromat atau usaha laundry untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka. Karena uang ilegal dicampurkan dengan pendapatan bisnis laundry, maka uang tersebut terlihat seperti legal income atau pendapatan yang sah. Salah satu tokoh mafia terkenal yang sering dikaitkan dengan terkait praktik ini adalah Al Capone pada tahun 1931. Ia dikenal sebagai gangster besar di Amerika dan akhirnya dipenjara di Alcatraz karena kasus penggelapan pajak. Sumber dana mafia pada saat itu berasal dari gambling, prostitution, smuggling, and extortion atau pemerasan. Dan inilah konsep money laundering berkembang sebagai upaya penyembunyian asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat legal. Oke, selanjutnya mengenai tahapan dalam money laundering atau pencucian uang terdapat 3 tahap utama, yaitu placement, layering, and integration. Tahap pertama adalah placement, yaitu proses pemasukan uang hasil kejahatan ke dalam financial system atau sistem keuangan formal. Contohnya seperti menyetor uang tunai dalam jumlah kecil ke berbagai rekening bank agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tahap kedua adalah layering, yaitu memindahkan uang melalui berbagai transaksi yang kompleks untuk menyamarkan jejak asal-usul dana. Biasanya dilakukan melalui transfer antar rekening, antar negara, atau menggunakan banyak pihak sebagai perantara. The purpose of layering is not to make the transaction trail difficult to trace,
tahap terakhir adalah integration, yaitu tahap ketika uang hasil kejahatan sudah terlihat legal dan mulai digunakan dalam aktivitas ekonomi normal. Contohnya seperti membeli properti, kendaraan mewah, atau bisnis investasi. Jadi, secara sederhana, uang ilegal dimasukkan ke sistem keuangan, diselamatkan melalui banyak transaksi lalu digunakan kembali seolah berasal dari sumber yang sah. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan beberapa keunggulan dari pendekatan follow the money dalam investigasi kejahatan keuangan. Keunggulan pertama adalah metode ini mampu mengungkap aktor utama atau mastermind di balik suatu kejahatan, bukan hanya pelaku lapangan. Karena dalam banyak kasus pelaku utama tidak terlibat langsung, tetapi mereka terhubung melalui financial transaction atau aliran dana. Keunggulan kedua adalah investasi dapat dilakukan secara diam-diam atau silent investigation tanpa perlu konfrontasi langsung dengan pelaku. Hal ini membuat resiko investigasi menjadi lebih rendah dan lebih aman bagi investigator. Selanjutnya, metode ini juga memudahkan proses aset tracing dan aset seizure atau penyitaan aset hasil kejahatan secara legal. Dengan melacak aliran uang, investigator dapat menemukan rekening tersembunyi, aset maupun investasi yang berasal dari tindak pidana. Selain itu, penyitaan aset juga dapat mengurangi motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena mereka tidak dapat menikmati keuntungan finansial dari hasil tindak pidana tersebut. Jadi, ini dari pendekatan ini bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga memutus keuntungan ekonomi dari sebuah kejahatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang money trail atau jejak uang dalam investigasi forensik. Money trail adalah rekaman jejak aliran dana yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana keuangan melalui analisis transaksi, sumber dana, dan penggunaan dana tersebut. Dalam financial crime investigation, uang biasanya meninggalkan jejak yang dapat dianalisis oleh investigator. Karena itu, money trail menjadi sangat penting untuk melacak aset kejahatan, mengumpulkan bukti audit investigasi, dan menemukan hubungan antara pelaku dengan tindak pidana. Contoh jejak uang yang sering dianalisis adalah suspicious transaction, hidden accounts, unusual transfer patterns atau pola transfer yang tidak wajar. Melalui analisis money trail, investigator dapat memahami bagaimana uang bergerak, siapa yang menerima dana, dan bagaimana hasil-hasil kejahatan disembunyikan. Akan terjadi pola yang sama walaupun sedikit demi sedikit per tahunnya. Jadi, dalam investigasi forensik, financial transaction analysis menjadi salah satu alat utama untuk membuktikan adanya tindak pidana keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode dan alat yang digunakan dalam investigasi follow the money. Metode pertama adalah document analysis atau analisis dokumen, yaitu pemeriksaan dokumen dan transaksi keuangan secara detail untuk menemukan adanya anomali atau transaksi mencurigakan. Investigator biasanya memeriksa laporan keuangan, notasi rekening, invoice, dan dokumen transaksi lainnya. Metode kedua adalah penggunaan forensic accounting software, data mining, and pattern recognition untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Teknologi ini membantu investigator menganalisis data transaksi dalam jumlah besar secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, terdapat pemeriksaan rekening bank dan data elektronik untuk melacak illegal money flow atau aliran dana ilegal. Melalui proses ini, investigator dapat mengetahui bagaimana uang dipindahkan, siapa menerima dana, dan kemana aset dialihkan. Metode terakhir adalah wawancara dan kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk law enforcement and financial institution. Kerjasama ini penting karena investigasi keuangan biasanya melibatkan banyak pihak membutuhkan akses terhadap informasi yang sensitif. Jadi, investigasi follow the money tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi menggunakan kombinasi analisis keuangan, teknologi, dan kerjasama antar lembaga. Oke, kita masuk ke studi kasus. Pada slide ini dijelaskan bahwa penerapan metode follow the money dalam kasus korupsi pemerintahan daerah. Investigator melakukan penelusuran aliran dana melalui berbagai rekening berlapis atau layered accounts. Pelaku menggunakan banyak rekening dan transaksi yang kompleks untuk menyembunyikan asal-usul hasil korupsi. Namun, melalui financial transaction tracing, investigator berhasil menemukan adanya jaringan money laundering yang cukup kompleks. Dari hasil investigasi tersebut, aparat berhasil melacak hasil korupsi, melakukan aset seizure, dan mengungkap pelaku utama.
di mana nilai aset yang berhasil disita mencapai miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa metode follow the money sangat efektif dalam corruption investigation karena dapat mengungkapkan hubungan antara transaksi keuangan, aset ilegal, dan pelaku utama kejahatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran audit investigasi dalam metode follow the money. Peran pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti keuangan secara komprehensif. Auditor investigasi akan memeriksa berbagai dokumen seperti laporan keuangan, rekening bank, duit transfer, dan dokumen lainnya. Peran kedua adalah menelusuri aliran uang secara sistematis dan terstruktur. Melalui proses ini, investigator dapat mengetahui bagaimana dana bergerak, kemana uang dialihkan, dan siapa pihak yang menerima keuntungan dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, auditor juga bertugas menilai keabsahan dan kewajaran setiap transaksi keuangan. Jika ditemukan transaksi yang tidak wajar atau suspicious transaction, maka transaksi tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mencari indikasi fraud atau money laundering. Peran terakhir adalah melaporkan hasil investigasi kepada law enforcement atau aparat penegak hukum sebagai bahan penyelidikan dan pembuktian. Karena itu, investigasi audit memiliki peran yang sangat penting dalam financial crime investigation, terutama dalam pengungkapan tindak pidana yang berkaitan dengan aliran dana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai berbagai tantangan dalam proses tracing money flow atau pemetaan aliran uang. Tidak dapat dipungkiri, pasti akan selalu ada tantangan dalam menyelesaikan tugas ini. Tantangan pertama adalah penggunaan offshore accounts atau shell companies atau perusahaan cangkang. Pelaku biasanya menyimpan dana di luar negeri atau menggunakan perusahaan fiktif untuk menyembunyikan asal-usul ilegal sehingga lebih sulit dilacak oleh investigator. Tantangan kedua adalah adanya layer transaction atau transaksi berlapis-lapis yang memang dirancang untuk mengaburkan jejak aliran dana. Semakin banyak transaksi dan perantara yang digunakan, maka semakin sulit investigator menemukan sumber dana sebenarnya. Selain itu, terdapat hambatan hukum, birokrasi, dan keterbatasan teknologi yang dapat memperlambat investigation process. Contohnya seperti perbedaan regulasi antar negara atau keterbatasan akses data keuangan. Tantangan lainnya adalah keuangan transparansi data keuangan yang membuat investigator sulit memperoleh important financial information. Teknologi yang kuat, kerjasama antar lembaga, dan akses yang memadai agar proses pelacakan dana dapat berjalan efektif. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa follow the money merupakan metode investigasi yang dilakukan dengan menelusuri aliran dana atau transaksi keuangan hasil tindak pidana untuk menemukan pelaku utama, mengungkap tindak pidana, serta melacak aset hasil kejahatan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengejar pelaku secara langsung karena uang selalu meninggalkan jejak transaksi yang dapat dianalisis. Follow the money banyak digunakan dalam kasus pencucian uang, korupsi, terorisme, fraud, dan kejahatan terorganisir lainnya. Dalam pelaksanaannya, metode ini didukung oleh teknologi dalam data mining, peran PPATK, serta regulasi hukum yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila tertutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.